Gue heran ya, kenapa kebanyakan cewek-cewek tuh kalau udah dapet pacar yang seragam tuh kayak berlebihan gitu. Kayak gila-gila seragam, kebanyakan ya, nggak semuanya. Ya kalau misalkan jadi nggak apa-apa gitu, dibawa ke jenjang serius tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kayak baru pacaran sebulan 2 bulan, foto studio, kalau nggak jadi putus. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Viral sebuah video singkat berisi sejumlah foto ala-ala pasangan TNI AU dengan seorang wanita yang diduga merupakan kekasihnya. Dalam foto tersebut memperlihatkan sepasang kekasih sedang berpose di mana seorang pria mengenakan seragam TNI AU berwarna biru muda dengan celana berwarna navy dengan seorang wanita mengenakan kemeja putih dan blazer berwarna hitam. Dalam satu foto lainnya memperlihatkan keduanya saling bergandeng tangan. Sekilas emang gak ada yang aneh ya dengan pasangan tersebut, layaknya pasangan lainnya yang saling membanggakan satu sama lain. Diketahui jika sang pria merupakan TNI AU gadungan yang mengaku sebagai anggota TNI AU di Lanut Sulaiman. Video yang diunggah pada Rabu 15 Februari 2023 tersebut memperlihatkan sejumlah TNI AU yang bertugas di Lanut Ngurah Rai yang mengaku gak kenal nih sama sosok M. Saipul D yang juga mengaku bertugas di Lanut Ngurah Rai. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang tercinta? Kalau misalnya kita lihat dari postingannya, mereka udah sampai foto studio dan lain-lain, itu kan kayak harusnya mereka tuh pacaran udah lama gitu kan, kayak udah saling kenal gitu loh. Minimal mbak lo ada kartu KTA-nya kan, terus juga minimal udah tahu kan tempat kerjanya di mana, penempatannya di mana, terus habis itu teman-temannya juga siapa, minimal udah gitu kan, udah dikenalin gitu kan. Kok bisa ketipu? Mana ada lagi fit call-nya yang si cowoknya itu kayak hormat gitu, tapi kayak hormat ke siapa gitu kan. Mana setiap di post juga fotonya si cowok bajunya seragamnya lengkap gitu, tapi tempat penempatan tanda-tanda apa sih namanya, tanda-tanda itunya lah ya, itu salah semua gitu. Dan kalau misalnya gue lihat juga dari postingan si cewek ini dia cewek yang kayak berpendidikan gitu loh, bukan yang kayak bisa dibohongin gitu aja, tapi ternyata kena juga sama oknum-oknum yang suka nipu gitu kan. Ini fun fact aja ya mbak buat kalian di luar sana, kebetulan lingkungan gue itu juga rata-rata berloreng seperti itu. Kalian kalau misalnya ketemu dengan orang yang seperti itu, untuk membedakan mereka beneran loreng atau bukan, itu kalian tinggal tanya aja, apa itu 8 wajib TNI sama sumpah prajurit. Nah biasa mereka udah hafal tuh di luar kepala. Dan tapi nggak tahu juga ya ini berlaku untuk semua atau enggak, cuman dari lingkungan gue, bapak-bapak, om-om semua pada bilangnya kayak gitu. Semangat deh mbak buat mbaknya di luar sana ya, nggak apa-apa, yang namanya kesalahan semua orang bisa melakukan gitu kan, dan kamu juga korban kok di sini. Makanya pada gila-gila seragam deh cewek-cewek. Kalau udah kayak gitu malunya sedunia tahu. Lagian kalau di anggota tuh bukannya malah nggak ada waktu ya, bukannya malah bilang bentar ya dek, aku apel dulu, bentar ya dek, aku dipanggil sama senior aku dulu, terus nggak balik-balik lagi tuh, nggak ngechat lagi, checklist 1. Kalau dia ada waktu banyak kayak gitu harusnya curiga dong. Mana ada abdi negara waktunya banyak. Ada sih banyak, karena ceweknya juga banyak. Udah pakai foto studio lagi ngakak. Entah ya ketipu karena gadungan atau ketipu karena dia banyak ceweknya apa gimana, gue nggak paham. Udah foto studio. Gue heran ya, kenapa kebanyakan cewek-cewek tuh kalau udah dapet pacar yang seragam tuh kayak berlebihan gitu. Kayak gila-gila seragam, kebanyakan ya, nggak semuanya. Ya kalau misalkan jadi nggak apa-apa gitu, dibawa ke jenjang serius tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kayak baru pacaran sebulan 2 bulan, foto studio, kalau nggak jadi putus, fotonya dikemanain? Sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus. Tapi emang boleh pamer, maksudnya boleh banggain, tapi jangan berlebihan cuy. Kayak gue tuh lihat kebanyakan yang pacaran TNI, polisi, pelaut tuh kayak masih pacaran nih ya, update story-nya laki pakai seragam. Terus kan suami gue pelaut nih. Dulu juga pernah fase alay, gue pernah nih, tapi kayak cuma bentar doang gitu loh, kayak 1 tahun pacaran tuh. Untung gak gue dinikahin, alhamdulillah. Tapi dulu tuh jujur deh, kayak gue gak pernah tuh pakai nickname ada jangkarnya lah, segala macem lah, kagak dah. Terus sekarang gue malah udah nikah, udah mau 5 tahun ya, udah 4 tahun tuh udah kayak gak pernah gue pamerin laki gue, gak mau.
takut pelakor banyak say. Kayak Ain ya kan, kayak jarang update suami tuh di TikTok apa di Instagram tuh jarang. Momen-momen kalau misalkan dia lagi cuti aja gitu. Jadi kayak kalian kalau dapet pacar atau itu boleh bangga, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Terus di cross check juga ya kan, suka ada tuh yang gadungan-gadungan. Hati-hati. Lucu. Cuma mengomentarin aja sih ya, menanggapi aja lah. Barusan terjadi ada oknum yang mengakunya anggota seragam kacang hijau mendekati wanita, kayaknya udah foto prawedding kayaknya sih ya, foto studio kayaknya. Tapi ternyata ya dia kacang hijau gadungan gitu, bukan yang asli. Untuk sekedar tips untuk cewek-cewek di luar sana, ini memang sih tidak dipungkiri dengan mencari pasangan yang berseragam itu memang kayak ada price tersendiri ya, atau pride kebanggaan tersendiri untuk teman-teman. Tidak menutup kemungkinan itu. Di satu sisi memang ada pride tersendiri punya pasangan yang punya seragam seperti itu. Tapi teman-teman juga harus memastikan kalau memang dia ini benar merupakan dari instansi tersebut, atau memang dia merupakan ya baik itu TNI atau Polri yang asli, bukan yang gadungan gitu. Itu perlu, makanya sebelum menjalin hubungan yang serius mungkin bisa dipastikan terlebih dahulu, karena tidak menutup kemungkinan itu bisa dipalsukan. Karena kayak minta KTA atau apa itu bisa aja loh palsu. Jadi jangan sampai nanti udah kejadian, udah sebar undangan, udah heboh lah pokoknya, tahu-taunya gadungan gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga memang banyak oknum-oknum yang seperti itu. Jadi tips untuk baik itu bukan cuma buat ceweknya aja, buat cowoknya juga sih. Kalau misalnya cari pasangan yang berseragam gitu, dipastikan dulu kebenarannya gitu. Tidak selain memperburuk citra oknum berseragam, juga akan mempersulit diri sendiri seperti itu ya. Sekian tipsnya, silakan cari jodohnya yang semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Komen. Oke guys, mau berbagi pengalaman aja nih. Nah, misalkan kalian punya kenalan cowok misalkan nih, dia ngakunya kerja di bidang profesional. Nah, minimal kalau kamu mau tahu ini orangnya sebenarnya gimana, kalian harus melakukan check and recheck. Pertama adalah medsosnya, yang kedua adalah get kontaknya. Kalau dia kerja di bidang profesional tapi nggak punya medsos, itu bullshit banget. Karena minimal orang sekarang itu ya punya LinkedIn gak sih itu. Walaupun kalau dia nggak punya IG, minimal dia punya LinkedIn gitu kan, untuk memastikan nih orang kerjanya benar atau enggak. Yang kedua, ya cek di get kontaknya. Kalau lo kenalan sama orang tapi get kontaknya di private, itu mendingan udah, mau apapun alasannya mendingan ditinggal aja. Karena apa? Ya pasti isi tag di get kontaknya udah busuk semua, dan dia sudah tidak bisa tidak bisa mengatasinya, jadi di private. Atau get kontaknya tidak di private tapi banyak tag yang dihapus, mendingan get out aja, karena itu orang udah pasti nggak benar. Semangat.